wanginya itu wangi buatan katanya pedagang beras. Jadi beras biasa kemudian dicampur pandan, ya, pakai air pandan sehingga wanginya pandan. Itu pemalsuan sebenarnya ya, beras oplosan. Nah, pemulia nggak boleh begitu. Nah, jadi participatory breeding adalah program pemulihan melibatkan kerjasama antara pemulia, petani, bahkan pedagang, pengolah, dan konsumen sampai kepada pembuat kebijakan. Ya. Sehingga nanti kita mau membuat tanaman seperti apa, ya, dengan menggunakan bahan-bahan setempat. Jadi tentu ada pemulihannya sini, ada pemulihan. Sehingga petani magang kepada pemulia. Paling tidak cara menyeleksinya begini. Pada jagung misalnya, jagung kan tanaman menyerbuk silang. Beda dengan tanaman menyerbuk sendiri. Bagaimana cara memperbanyak benihnya? Bagaimana cara menyilangkannya? Itu kan beda-beda. Pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam participatory breeding dapat meningkatkan adopsi varietas baru karena memanfaatkan pengetahuan pemulia tentang materi genetik. Ya, juga memanfaatkan pengetahuan petani tentang lingkungan dan produksi serta kendalanya. Ketika memanfaatkan masukan konsumen industri tentang spesifikasi khusus produk yang sesuai dengan teknologi pengolahan dan selera konsumen. Nah ini ya, ini pada tanaman apa nih? Padi apa jagung nih? Sorghum, Prof. Sorghum, Prof. Sorghum, Prof. Sorghum ya. Ini di Darmaga ditanam nih sama Pak nih, sama Bu Desta benihnya. Nah, jadi ini kan ada yang pendek, ada yang tinggi. Ini tingginya lebih dari orang. Nah, sorghum ini bisa disebut tanaman pangan, tapi dia juga bisa disebut tanaman energi. Ya. Ini bisa untuk produksi alkohol, bisa juga pakan. Nah, jadi banyak fungsi ini ya. Yang selama ini mungkin tidak banyak orang mendalami. Ya. Nah, gimana tuh petani diajari? Misalnya ini sorghum ini gunanya apa? Karena ini kandungan itunya bagus katanya, termasuk daunnya ini. Jadi untuk energi, jadi breeding for energy. Nah, sekarang terkait dengan kebutuhan pemulihan, ya. Ini yang ada nih barangkali data ya. Kalau ini tahun 94, datanya udah kuno nih 2001. Harusnya udah berubah nih tahun 2020 mestinya ada kan. Ini belum diupdate ya. Itu udah 19 tahun yang lalu, ini jadi masih sedikit. Nanti saya di bahan yang lain. Jadi yang jelas memang tidak semua orang dulu tertarik jadi pemulia karena pekerjaannya yang memerlukan ketekunan dan lama. Jadi kalau mau jadi pengusaha umumnya sulit. Orang biasanya kan pengen cepat kaya. Ini saya kira tahunnya ya, masih tahun yang lama ya. Tahun yang baru ada nanti di orasi profesor saya ya, tahun 2016 nanti saya coba cari. Mudah-mudahan ada waktu nanti saya menyajikan. Kebutuhannya itu ya kalau pakai 2% saja dari populasi, berapa pemulihan diperlukan? Populasi Indonesia penduduknya berapa sekarang? 100 juta apa 200 juta? 270, Prof. 270,2. 60. Ya. 2%-nya berapa orang? 2 per 100 kali 52. 60. Berapa? 5,2 juta. Berapa? Nah, ya itu. Ada nggak sekarang pemulia sebanyak itu? 2%-nya bukan 20%. 2% loh ya, bukan 20%. Ya. Sedikit ya. Masih bisa dihitung ya, di PB berapa, dibalikan berapa. Perusahaannya cuma berapa? Ya, artinya kalau produksi varietas baru kita juga tidak cepat itu ya wajar saja karena memang SDM-nya sangat terbatas. Alhamdulillah ada PSPBT ya, kita bisa mencetak sarjana S1, S2, S3 bahkan
yang bisa didorong menjadi pemulia tanaman. Jadi pemulia tanaman bekerja di 4 bidang utama. Ini katanya. Pemuliaan dasar, peningkatan kapasitas SDM, SDG, perakitan varietas ini yang paling banyak, dan bioteknologi. Ini kalau dia jumlahnya, ya, paling banyak ini adalah di ini warna apa nih? Ini ya, perakitan varietas 40%. Yang bioteknologi 36%. Yang untuk SDG itu kira-kira cuma 9,3. Yang untuk teori 16. Ya, jadi ini datanya sekira kurang update ini. Ya. Saya mohon maaf belum sempat rubah. Ya. Kita data tahun sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Ini masih sedikit, 13 orang, 13.000. Sekarang udah lebih dari situ, puluhan. Sementara memang lulusan S3 pemulihan juga terbatas. Ini tahun itu ya. Sekarang udah lebih dari itu. S2, S1. Nah, jadi kalau menggunakan data SDG, ya, ini ada SDG fauna, ada SDG flora. Di kebutuhan pemula itu, ini. Jadi idealnya 1 orang pemulia di dalam 100.000